STB atau pemasangan STB itu kami ini lembaga penyiaran seperti Indosiar, SCTV dan sebagainya, dan saya yakin juga semua TV-TV yang lain itu sudah melakukan sosialisasi bahkan sejak tahun lalu gitu. Begitu ada permintaan atau ada himbauan dari KPI maupun dari Menkominfo, kita langsung melakukan bahkan sampai sekarang. Jadi kalau tadi yang tanya siapa ya, itu teman-teman wartawan melihat di TV itu, wah bentuknya itu macam-macam. Ada ada bentuknya spot iklan, ada bahkan kita titipin di sinetron, itu ada adegan misalnya, aduh aku kok nonton berbet ini saatnya pindah ke HD, caranya gimana, pasang STB. Nah, cara pasang-pasangnya itu udah kita kasih, kita dapat directionnya juga dari Menkominfo gitu. Jadi itu kita udah sosialisasikan terus ke masyarakat, bahkan juga kalau kami ini di Indosiar, karena kami itu punya artis-artis dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi, kami itu membuat versi-versi yang bahasa daerah. Jadi bahasa-bahasa daerah itu semuanya ada. Nah, itu kami pasang juga di TV-TV lokal dan juga di semua sosial media aset. Jadi insya Allah kalau pemahaman masyarakat sendiri menurut saya sudah paham ya, tinggal sekarang adalah bagaimana menggerakkan masyarakat itu untuk segera menyiapkan digital gitu. Nah, kami juga sering melakukan survei ya, bagaimana misalnya di Bandung, di Jogja, di Semarang, mereka ngerti nggak sih digital. Ternyata mereka mengerti loh, Kang Adi. Jadi ternyata kalau kita lihat tuh 84% itu udah ngerti, dan umumnya TV-TV-nya itu belum terlalu banyak yang bisa menerima digital, tapi mereka tahu bahwa itu harus pakai STB segala macam. Jadi insya Allah sih sosialisasi yang kami lakukan, lembaga penyiaran lakukan cukup efektif, apalagi kalau semua TV, semua media terus menggalakkan, termasuk tentunya di tema di hari Siarnas ini ya Mbak Telmi. Jadi kira-kira terima kasih. Oke, thank you penjelasannya. Ini tambahan ya. Oh silakan. Tambahan. Jadi kenapa kemudian Harsiarnas 89 ini tema besarnya itu transformasi penyiaran era digital ya. Karena satu, kita menyambut analog switch off. Jadi dari vaksin Mbak sampai nanti acara puncak itu sosialisasi analog switch off itu terus ada. Termasuk misalkan ketika kemarin vaksin itu gitu, itu ada sosialisasi analog switch off. Itu ya satu. Lalu kedua, jadi kalau kita bicara hari ini ya, penyiaran di Indonesia hari ini gitu, ada suatu hal yang mengkhawatirkan ya, Mas Agung, Kang Mul, karena di Jawa Barat. Ini masalah penyiaran berkeadilan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi penyiaran berkeadilan itu permasalahan yang kemudian basisnya frekuensi dan basis internet atau over the top. Yang kemudian kami berharap gitu ya, sebagai regulator, ini proses revisi Undang-Undang 32 sedang rancangannya sedang dibikin. Itu hal ini yang kemudian harus kita sama-sama perhatikan, harus sama-sama tangkap bahwa permasalahan penyiaran ini yang pertama itu tidak hanya bicara pada konteks yang menggunakan frekuensi, tapi kemudian yang berbasiskan OTT juga harus dilihat, ada keadilan di situ. Yang kedua, masalah penyiaran ini sudah kita harus menangkap kemajuan teknologi ini, kemudian kebermanfaatannya ini pasti untuk kita semua. Makanya dari rangkaian 26 sampai hari Jumat tanggal 1 April 2022 ini, Harsiarnas 89 ini temanya itu sudah analog switch off atau digital switch on. Kira-kira seperti itu Mbak. Ya. Oke, thank you Kang Adi. Kang Denny tadi yang bertanya sudah terjawab semua ya, tentang analog switch off, tentang set top box dan lain sebagainya. Dan tentunya benar yang dikatakan oleh Bu Siwi, ini sekaligus juga pertanyaan dari teman wartawan yang lain tentang seperti apa kesiapan Indosiar dan lain sebagainya. Tadi sudah langsung dijelaskan oleh Ibu Siwi. Sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan diinputkan ke berbagai macam atau ragam tayangan yang ada di Indosiar, SCTV dan lain sebagainya. Termasuk saya Bu, waktu itu memandu acara Semangat Senin Indosiar juga mensosialisasikan tentang menuju digital itu dan set top box itu. Benar Pak Kang ya semua, saya soalnya
juga termasuk yang ikut membantu mensosialisasikan ketika memandu acara. Oke, baiklah. Ini ada Teteh Vega Darwanti udah bergabung. Tadi saya panggil-panggil belum, ternyata sekarang udah. Nah, boleh di open cam. Nah, open mic. Oke, udah open cam sama open mic aja, jangan open yang lain. Open mouth boleh, open mouth. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nggak apa-apa. Mungkin agak susah lagi ya. Kamu mau men-setting untuk landscape kameranya susah ya? Karena ada dua hitam-hitam di kanan. Nggak masalah deh. Oh Nggak iya, apa-apa. aku emang agak-agak nggak ngerti gitu. Aku pakai handphone, Mbak Telni. Iya, ngerti, nggak apa-apa. Jadi karena ini memang Vega sendiri agak sibuk, kita di tengah-tengah acara bergabung, it's okay. Vega, Aku dari awal, aku udah dengerin ada Ibu Siwi, Ibu Harsiwi. Assalamualaikum, selamat siang. Bar. Ibu, tadi kan ada Pak Agung, ada Pak Mul, Iya. Kang Adiana, Kang Faiz. Aku udah dengerin dari awal. oh iya sih. Dan Teh Vega. Tadi juga ada itu kan, tadi ada Dimas Bek kan ya. Hah? Dimas Bek. Pak Jarwo mirip ya? Iya, Pak Jarwo mirip Dimas Bek ya? Nanti duet sama A Irfan ya, berarti ya? Iya dong. Oke. Bismillah. Iya. Kasih tahu dong apa sih komentarnya soal Hasiarnas dan juga tadi udah dijelasin sama bapak-bapak dan ibu yang terhormat ini tentang kesiapan lembaga penyiaran sendiri menuju transformasi era digital dan sebagainya. Buat Teh Vega sendiri ngelihat ini seperti apa lembaga penyiaran? Ya, makasih Mbak Telni. Mungkin jangan Teh Vega, Teh Celup, bisa Teh Celup Teh. Teh Ocha soalnya udah nyanyi lagi Teh Ocha ya. Iya. Iya. Yang pasti aku terima kasih sekali dipercaya oleh Indosiar Ibu Harsiwi untuk bisa memandu acara yang tadi Ibu Harsiwi juga udah jelasin. Ini acaranya tuh betul-betul begitu mulia. Ini tuh harus bikin acara yang benar-benar mengesankan karena ternyata Harsiarnas ini udah ke 89 tahun dan Vega juga mungkin baru paham bahwa ternyata memang ya banyak sekali gitu ya, tidak bisa dipungkiri bahwa lewat siaran TV, siaran radio, kita tuh bisa dapetin banyak informasi, dapetin berita, orang kenal aku juga dari TV, dari radio, jadi begitu luar biasa, jadi ya excited banget sih buat mempersembahkan acara yang pokoknya pasti heboh deh. Oke, apa sih yang membuat Vega itu deg-degan harus berduet dengan AA Irfan? Iya, aku tuh udah sering sih duet bareng AA. Alhamdulillah di setiap momen event-event tertentu bareng sama Irfan, ya biasanya kita janjian nanti kita mau bercanda gimana. Jadi sebenarnya nggak deg-degan sih. Kalau deg-degan biasanya karena cinta kan. Kalau aku mah nggak deg-degan. Buka dulu tuh mikrofonnya, katanya nggak ada ser-seran. Udah. Oke, Ibu Harsiwi ini luar biasa banget ya Indosiar ngemasnya ya. Ininya duo presenternya, tadi ada divanya juga, Teh Ocha, ada Meli yang mewakili dari satu kampung halaman di Jawa Barat dan lain sebagainya. Bu, harapan Ibu nih Bu untuk para penonton nanti ya di Indosiar, Mentari TV dan juga aplikasi streaming video serta TV-TV yang lain yang tadi disebutkan oleh Akang Mul. Itu seperti apa supaya acara ini nanti ditonton dan boleh di-share ke teman-teman sekarang yang ikut virtual presscon, Bu. Oke, terima kasih Mbak Telni. Tentunya harapan kami adalah kami tidak akan mengecewakan, tentunya dalam hal ini adalah KPI Pusat, KPID Jawa Barat, kemudian Pemprov Jabar dan juga Diskominfo Jabar. Kita nggak akan mengecewakan karena apa? Karena kan kepercayaan itu diberikan oleh beliau-beliau kepada kami gitu. Nah, oleh karena itu kami juga saya berpesan kepada seluruh pengisi acara, mudah-mudahan acara ini bisa dibawakan dengan baik, dengan menyenangkan gitu ya, karena menurut saya acara ini bukan hanya acara bercandaan semata, tapi syarat akan informasi yang perlu disampaikan. Oleh karena itu Vega dan AA Irfan itu bagus banget dalam hal ini, karena ini dua orang ini bukan hanya lucu, menarik, tapi juga pinter-pinter ya. Oh. Ya
juga pinter-pinter, cerdas-cerdas, jadi tidak akan mengecewakan. Jadi tidak akan mengecewakan gitu, karena ini kan dua orang ini nanti yang akan memandu nih. Soalnya kalau aku lihat di rundownnya sampai aku bilang gini, ini harusnya banyak banget ngomong ini ya. Tapi gimana lagi, karena memang banyak info yang akan disampaikan. Jadi mudah-mudahan Teh Ocha, Meli, dan Pak Jarwo juga Kang Aceng Abdel semuanya akan bisa membawakan acara ini dengan sangat baik. Juga siapa Ricky Febrian ya, juga membawakan acara ini dengan baik dan menghibur, memberikan info bukan hanya penonton yang ada di venue tapi juga seluruh penonton di Indonesia, apalagi ini nanti kan diliput atau ditayangkan barengan semua TV. Jadi mudah-mudahan semua TV pun happy ketika menayangkan program-program yang program Harsiarnas ini atau acara puncak Harsiarnas ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira gitu Mbak Telni, dan mudah-mudahan ini jadi acuan ya untuk acara Harsiarnas di tahun-tahun depan, bahwa sebuah acara yang serius itu bisa dikemas dengan dengan fun dan hibur dan bisa dinikmati oleh seluruh pemirsa Indonesia juga yang ada di venue. Begitu pastinya, Mbak Telni. Bu. Iya, pastinya Bu ya. Oke, thank you Teteh Harsiwi Ahmad, Direktur Programming SCM. Sekarang saya manggilnya Teteh khusus untuk press conference hari ini. Nah, sekarang Akang Agung Supriyo dan juga Akang Adiana Selamat mau kasih closing statement nih buat teman-teman yang mengikuti acara virtual presscon tentang Harsiarnas nanti yang akan bisa ditonton 1 April 2022. Silakan Akang Agung dulu. Kepada rekan-rekan wartawan, insan pers, ataupun yang diundang di dalam konferensi hari ini. Saksikan saja nanti tanggal 1 April 2022 jam 14 sampai dengan 15. Oke. Keren banget. Nah, terakhir, sedikit aja. KPI mengucapkan terima kasih kepada kurang lebih 30 pejabat, baik itu gubernur, menteri, ya, bahkan sampai Kapolri yang mengendorse Hari Penyiaran Nasional ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena ada Menaker juga yang mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional. Acara ini meriah, seluruh orang di Indonesia telah mengetahuinya, para pejabat mensupport, kementerian mensupport, dan kami berharap memang ujungnya adalah untuk masyarakat Indonesia. Selamat, dan lupa tonton Harsiarnas 1 April 2022. Yes. Kang Mul mau ditambahkan atau udah cukup?